Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Budi Wijayanti dengan NIM 877308662, program studi PGSD UPBJJUT Surabaya. Hari ini, Rabu 13 Mei 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Linda Sekar Utami. Praktikum yang saya lakukan kali ini yaitu pada modul 3 tentang makanan KP 3 Sistem Pencernaan pada Manusia. Tujuan praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan gambar sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang berfungsi mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Fungsi utamanya meliputi pencernaan mekanik, yaitu berfungsi memecahkan makanan secara fisik, pencernaan kimiawi, mengurai makanan dengan enzim, penyerapan nutrisi, yaitu menyerap zat gizi ke dalam darah, dan eliminasi, membuang sisa makanan yang tidak terpakai. Struktur organ pencernaan. Organ utama yaitu mulut mengunyah makanan dan mencampur dengan air liur. Kerongkongan menyalurkan makanan ke lambung melalui gerak peristaltik. Lambung mencerna makanan secara kimiawi dengan asam dan enzim. Saluran pencernaan pertama yaitu usus halus menyerap nutrisi ke dalam darah melalui villi usus. Usus besar menyerap air dan membentuk feses, dan anus saluran pengeluaran sisa makanan dari tubuh. Mulut. Fungsi mulut dalam sistem pencernaan yaitu pencernaan mekanik, mengunyah makanan menjadi potongan kecil, pencernaan kimiawi, pencampuran dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Komponen penting yaitu gigi memotong dan menghancurkan makanan, lidah mengaduk dan mendorong makanan, kelenjar ludah menghasilkan air liur. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung makanan dari mulut ke lambung dengan panjang sekitar 25 cm. Fungsi utamanya adalah mendorong makanan melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot secara bergelombang yang menggerakkan makanan ke bawah. Proses menelan terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara dan melakukan pencernaan kimiawi. Asam lambung atau HCl dan enzim pepsin memecah protein dalam makanan. Proses pengadukan oleh otot lambung mengubah makanan menjadi kimus, yaitu bubur makanan yang siap diteruskan ke usus halus. Selanjutnya, usus halus. Fungsi utama usus halus adalah tempat utama penyerapan nutrisi ke dalam darah. Proses ini sangat efisien berkat struktur khusus yang memperluas permukaan penyerapan. 3 bagian utama yaitu duodenum atau usus 12 jari, terus jejunum usus kosong, ileum usus penyerapan. Struktur villi. Permukaan usus halus memiliki lipatan-lipatan dan jutaan tonjolan kecil yang disebut villi. Villi ini meningkatkan luas permukaan penyerapan hingga 600 kali lipat. Proses penyerapan, nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak diserap melalui villi dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar dan anus. Fungsi usus besar yaitu menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, membentuk dan menyimpan feses, mengandung bakteri baik yang membantu pencernaan, terdiri dari sekum, kolon, dan rektum. Fungsi anus, saluran akhir pengeluaran feses dari tubuh, dilengkapi otot sphincter untuk mengontrol defekasi. Proses eliminasi sisa makanan yang tidak tercerna, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berikut beberapa gangguan pencernaan. Pertama, MAH, peradangan pada dinding lambung akibat produksi asam berlebih. Kemudian sembelit, kesulitan buang air besar karena kurang serat atau air. Diare, feses encer akibat infeksi atau gangguan pencerapan air di usus besar. GERD, asam lambung naik ke kerongkongan menyebabkan rasa terbakar. Batu empedu yaitu endapan keras di kantung empedu yang mengganggu pencernaan lemak.
Terakhir yaitu kesimpulan, sistem pencernaan memiliki peran vital dalam mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Tanpa sistem pencernaan yang berfungsi dengan baik, tubuh tidak dapat memperoleh zat-zat penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan aktivitas sehari-hari. Setiap organ pencernaan memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi, seperti mulut untuk mencerna mekanik dan kimiawi awal, kerongkongan untuk transportasi, lambung untuk pencernaan kimiawi, usus halus untuk penerapan nutrisi, serta usus besar dan anus untuk eliminasi sisa makanan. Menjaga kesehatan sistem pencernaan sangat penting untuk kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Pola makan sehat, konsumsi serat yang cukup, minum air putih, dan olahraga teratur dapat membantu menjaga fungsi optimal sistem pencernaan dan mencegah berbagai gangguan pencernaan. Sekian video praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cherry blossoms blooming in the mountain in the